Jumpa lagi dengan saya dalam koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Saya Ika Desi Lestari, CGP Angkatan 11 589 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosa sebagai fasilitator dan Ibu Anita sebagai pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Pada sesi pembelajaran kali ini, saya mencoba menjawab pertanyaan pemantik tentang apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang setelah saya pelajari, kemudian perubahan pemikiran apa yang telah saya pelajari dari pembelajaran ini, yang terakhir bagaimana saya dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah menjawab pertanyaan pematik, saya melakukan refleksi secara individu, kemudian membuat simpulan tentang pembelajaran diferensiasi dan mengaitkan materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Usaha itu dilakukan oleh guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Artinya, pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas. Mendukung murid di kelas maksudnya kita ingat kembali modul 1.1 filosofis Ki Wijardiwantoro bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Begitu juga potensi, bakat, minat, gaya belajar, cara berpikir, kemampuan untuk numerasi, literasi yang berbeda. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman, well-being saat belajar di kelas dan supaya tujuan pembelajaran tercapai. Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah pemahaman saya dalam mengajar. Saya kembali memikirkan rancangan desain pembelajaran atau modul ajar yang berdiferensiasi. Selain itu, saya juga menerapkan pembelajaran yang beragam di kelas, baik itu dari sumber belajar maupun juga dalam menangani setiap murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan di kelas? Tentu saja, guru harus bisa menentukan tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang menarik, manajemen kelas yang efektif, melakukan asesmen atau penilaian pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan. 3 aspek kebutuhan murid: kesiapan belajar, minat, profil belajar murid. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai kemampuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui dan di mana murid memiliki pengetahuan atau kemampuan tersebut. Minat adalah salah satu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Cara yang dapat dilakukan untuk menarik minat murid adalah menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor atau menciptakan kejutan-kejutan. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Yang keempat, menciptakan kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan problem based learning. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan murid adalah dengan mengamati perilaku, membaca rapor, menggunakan berbagai penilaian atau asesmen, mereview dan melakukan refleksi, serta menanyakan kepada guru sebelumnya. Profil belajar murid dipengaruhi oleh lingkungan yang kondusif, budaya setempat, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk.
Strategi untuk mendiferensi pembelajaran menggunakan diferensi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran konten, di mana murid dapat mengakses konten atau materi sesuai dengan gaya belajar, misalnya visual, ataupun materi yang diberikan dalam bentuk gambar, sedangkan auditory bisa dalam bentuk audio. Diferensi produk mengacu pada hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid bersifat tangible atau ada wujudnya, misalnya dalam bentuk karangan, tulisan, pertunjukan, presentasi, pidato, hasil tes, diagram, rekaman. Yang terpenting produk, mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Strategi diferensiasi proses dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang di mana semua murid membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, namun diaktualkan dengan berbagai tingkat dukungan dengan kompleksitas atau bantuan yang berbeda. Selanjutnya, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi keberagaman gaya belajar. Selanjutnya, menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat. Selanjutnya, siswa bisa diberikan berbagai pertanyaan terkait minatnya. Yang terakhir, membuat agenda individual untuk murid, misalnya guru membuat daftar tugas yang berisi pekerjaan umum untuk seluruh kelas maupun daftar pekerjaan terkait dengan kebutuhan itu. Yang harus dikuasai yang terakhir adalah asesmen atau penilaian. Asesmen dibagi menjadi 3, assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar, berfungsi sebagai penilaian formatif. Yang kedua, assessment of learning, artinya penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Yang selanjutnya, assessment as learning, penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan? Agar saya tetap positif walaupun banyak tantangan, saya sering berkonsultasi dengan guru senior saya yang telah lebih berpengalaman dalam melakukan proses belajar dan mengajar. Tentu saja hal itu adalah berdasarkan pengalaman yang bertahun-tahun menghadapi dan melayani murid dengan karakteristik yang berbeda-beda. Keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi 2.1 dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 serta 1.4. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1. Dalam pelaksanaannya diperlukan nilai dan peran guru penggerak seperti berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat mewujudkan kepemimpinan murid sesuai dengan modul 1.2. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan visi dari guru penggerak modul 1.3. Yang terakhir, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi harus ada keyakinan kelas dan kesepakatan antara guru dan murid agar proses belajar dan mengajar sesuai dengan nilai-nilai budaya positif modul 1.4. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Saya sampaikan quote dari Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Salam dan bahagia.